kalau kita lihat sih dari pergerakan sektoral bukan hari ini ya. Kalau hari ini kan memang bid cluster, tapi kalau kita lihat dalam 1-2 bulan kemarin ini memang banks itu banyak terkoreksi. Juga lately juga rokok yang kemarin cukup kuat ya, sekarang juga terkoreksi dan juga kita lihat banyak saham-saham big cap seperti Astra juga terkoreksi cukup dalam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih sebenarnya banyak saham-saham yang sangat murah sih sebenarnya. Ya. Baik, banyak saham yang murah. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, ini dari sisi sektor konsumer sendiri sudah nampaknya terkoreksi 17% secara year to date, dan juga secara khusus ICBP sendiri sudah dikatakan minus 3% secara year to date. Pandangan Anda seperti apa? Oke, kalau kita lihat memang consumer lebih ke arah defensif ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat indeks kita ini udah turun sekitar 27-28%, dan consumernya hanya turun 17%, which is itu kategori defensif. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya kalau sekarang it's time to buy, tapi bukan sektor consumer, karena kalau kita lihat dengan penurunan yang nggak terlalu signifikan, kita masih lebih suka emiten mungkin yang mid consumer atau yang valuasinya masih lebih murah seperti saham-saham blue chip sih dibandingkan dengan saham-saham consumer. Ya. Baik, bagaimana dengan pergerakan ICBP sendiri ini yang dikatakan bahwa ketika kemarin sempat terjadi panic buying, beberapa barang-barang yang dimiliki oleh ICBP ini yang justru banyak dibeli oleh masyarakat. Kondisinya akan seperti apa ke depannya? Oke, kalau kita lihat secara fundamental harga gandumnya juga turun dan secara juga oilnya turun, jadi transport cost juga pasti turun dan restocking pasti tetap bisa ada. Dan sebenarnya kalau kita lihat panic buying-nya itu sekitar 2 atau 3 hari, setelah itu stop. 2-3 hari stop. Jadi sebenarnya ini tergantung juga bagaimana dari Indo sendiri. Kalau kita lihat orang sudah mulai mencermati ya, setelah stoknya habis nggak lama masih ada lagi. Itu beda dengan kalau di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan memang dia supply-nya tergantung China ya. Jadi makanya tisu habis, semua habis. Itu memang karena suppliernya dari China, dan itu kan mereka nggak bisa karena ada kontak virus kan. Jadi mereka takut itu. Jadi mereka stocking. Tapi kalau Indonesia sih sepertinya orang juga sudah mulai lay down ya, jadi lay low lah untuk stocking. Jadi sebenarnya kalaupun ada stocking ada, tapi nggak akan signifikan. Kemungkinan kalaupun ICBP yang naik sih biasanya kalau di seperti ini sih biasanya sih Indominya, karena kalau kita lihat dia korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi ya, karena biasanya orang biasanya switch ke Indomie kalau misalnya memang marketnya mulai nggak bagus ya di sektor real. Ya. Akankah peluang tersebut menopang kinerja perusahaan dari ICBP sendiri? Oke, kalau kita lihat Indofood sih sebenarnya penetrationnya sudah cukup tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk dia bisa menopang untuk growth itu agak susah. Jadi kalau kita lihat ICBP, bahkan di tengah kondisi COVID ini yang membuat masyarakat lebih bergantung pada produk-produk ICBP sendiri. Iya, betul. Sebenarnya kalau bicara bergantung sih ya balik lagi ya. Ini sih sebenarnya efeknya kalau kita lihat trustnya itu sepertinya cuma ada Jakarta. Kalau kita lihat daerah-daerah lain, Jawa, luar Jawa itu semua masih nggak terlalu yang gimana ya untuk restocking. Jadi sebenarnya sih impact-nya nggak akan terlalu banyak juga kalau kita mengandalkan hanya dari Jakarta dan sekitarnya. Ya.